Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Huta Barat dengan NIM C1B022079. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Rista Aldila Syafri selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis Global. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terhadap perusahaan Honda. Profil singkat. PT Astra Honda Motor atau yang biasa disebut AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor, yang sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh PT Astra International. Saat itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD, Completely Knockdown. Manajemen risiko organisasi perusahaan Honda. Proses manajemen risiko organisasi perusahaan Honda meliputi identifikasi risiko, yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran unit. Yang kedua, analisis risiko, yang bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada. Yang ketiga, evaluasi risiko, yang bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Yang keempat, penanganan risiko, yang bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Dalam mengatasi risiko, organisasi perusahaan Honda menerapkan penilaian risiko kredit secara kualitatif dan penilaian risiko kredit secara kuantitatif. Penilaian kualitatif pada risiko kredit berkaitan dengan menggunakan kerangka 3R dan 5C. Sedangkan penilaian kuantitatif pada risiko kredit yaitu dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur risiko kredit. Risiko manajemen pemasaran. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dan menjadi prioritas program pemasaran sepeda motor Honda dalam rangka mempertahankan pasar dari gempuran pesaingnya diantaranya adalah memacu kinerja dan efisiensi agar dapat menekan biaya produksi dan distribusi, sehingga menekan harga jual sepeda motor Honda. Memperbaiki kualitas produk, dukungan layanan purna yang jual yang baik, mengisi relung pasar yang masih tersedia, memperkuat solidaritas dan intensitas komunikasi dengan komunitasnya, lebih agresif dalam inovasi produk, promosi, dan penetrasi pasar, menjaga brand image tetap kuat, menjalin hubungan yang lebih baik dengan lembaga pembiayaan. Manajemen risiko investasi perusahaan Honda. Adapun manajemen risiko investasi yang diterapkan ialah mendefinisikan dengan jelas tujuan setiap fase transformasi bisnis dan melaksanakan alokasi sumber daya strategis. Yang kedua, memastikan pelaksanaan yang andal, memperkuat tata kelola dan melakukan manajemen risiko yang tepat, termasuk penguatan biaya modal, pengelolaan yang sadar. Dan yang ketiga, terlibat dalam dialog aktif dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan. Manajemen risiko inovasi dan kreativitas. Dengan adanya pergeseran pasar ke arah pengurangan ketergantungan berlebihan pada minyak bumi, diperlukan rencana inovatif yang solid yang berupaya menghilangkan semua sumber energi yang terkait dengan minyak bumi. Misalnya, ketika membuat mobil berbahan bakar hidrogen, perlu dipastikan bahwa hidrogen yang digunakan tidak bersumber dari bahan bakar fosil. Untuk menjaga keberlanjutan, Honda harus mempertimbangkan langkah-langkah jangka panjang karena kebijakan mereka saat ini tampaknya tidak mempertimbangkan tantangan di masa depan, seperti ketidakamanan dalam mengandalkan produk minyak bumi. Kesimpulan, keunggulan teknologi Honda Motor diakui di seluruh dunia dan telah dibuktikan dalam berbagai kesempatan, baik di jalan raya maupun di lintasan balap. Namun, masih banyak risiko yang mungkin terjadi di perusahaan ini, sehingga PT AHM ini selalu menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi penerapan kebijakan prosedur dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, dan komunikasi dan konsultasi. Cukup presentasi saya hari ini tentang manajemen risiko PT AHM. Saya Alvin Huta Barat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.